Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Kepemimpinan dan Otonomi Daerah untuk bab pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah. Anggota kelompok kami terdiri dari Excel Christopher Jamiraga, NPM 54, kemudian Elva Aulia Melinia, NPM 168, ada Bima Sakti Anggoro, NPM 178, ada Muhammad Afisiena, NPM 198, dan ada Laila Rizkia, NPM 201. Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia dari dimensi sektoral, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, industri pengolahan telah menjadi penggerak utama PDB. Dari dimensi pengeluaran, pola pertumbuhan Indonesia masih bercirikan consumption driven growth, yaitu pertumbuhan yang didominasi oleh konsumsi masyarakat. Dan dari dimensi spasial, Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi penyumbang terbesar PDB di Indonesia. Ketimpangan antar daerah. Yang pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat. Selama 2002 sampai 2013 terjadi peningkatan ketimpangan yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar. Kedua, ketimpangan antar daerah. Aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi secara geografis ke kawasan barat Indonesia yang didominasi Pulau Jawa dan Sumatera selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir. Selanjutnya adalah garis kemiskinan BPS. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk garis kemiskinan itu sendiri merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Sehingga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sehingga formula untuk menghitung garis kemiskinan adalah sebagai berikut, yaitu GK sama dengan GKM ditambah GKNM. Selanjutnya adalah indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan P1 atau Poverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Formula menghitung P1 adalah P alpha, di mana alpha adalah 1 sama dengan 1 per N adalah jumlah penduduk, sigma Q untuk I sama dengan 1, di mana Q merupakan banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam kurung Z dikurangi YI per Z pangkat alfa, di mana Z adalah garis kemiskinan dan YI adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk I adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana YI harus kurang dari Z. Selanjutnya adalah indeks keparahan kemiskinan P2 atau Poverty Severity Index, yang merupakan untuk memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk rumus perhitungan P2 itu sendiri adalah P alpha, di mana alpha adalah 2 sama dengan 1 per N, sigma Q untuk I sama dengan 1 dalam kurung Z dikurangi YI per Z pangkat alfa, di mana N adalah jumlah penduduk, untuk I adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan Z adalah garis kemiskinan, dan untuk YI adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk YI harus kurang dari Z. Tren dalam indikator kemiskinan. Awal tahun 1970-an, banyak pembahasan tentang tren kemiskinan di Indonesia. Universitas BPS dan Bank Dunia membuat perkiraan tren dalam kemiskinan yang masing-masing menggunakan konsep garis kemiskinan yang berbeda-beda, dan hasil diperoleh juga berbeda-beda. Perkiraan garis kemiskinan yang diajukan BPS mendapat keunggulan seperti angka resmi yang dipakai oleh pemerintah, seperti gambar berikut yang di tabel 9.2 di tahun 2000 sampai 2013. Selanjutnya ada dalam tren dalam indikator kemiskinan ada 3, yaitu perkembangan jumlah
dan persentase penduduk miskin. Yang kedua ada distribusi regional kemiskinan, dan yang ketiga ada pola spasial kemiskinan Indonesia. Yang pertama ada perkembangan jumlah persentase penduduk miskin. Menurut BPS ada suatu penurunan yang tidak berkeseimbangan dalam presentasi populasi hidup di bawah garis kemiskinan baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan di Indonesia sejak tahun 1976. Populasi perkotaan berkembang lebih cepat dibanding populasi pedesaan, sehingga penurunan dalam jumlah absolut kemiskinan jauh lebih lambat dari total kaum miskin tahun 1978. Terdapat dua alasan utama yang mengapa penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang kemiskinan cukup cepat. Pertama, ketidakseimbangan dalam kawasan pedesaan, penurunan antara 1981 sampai 1987. Kedua, garis kemiskinan di pedesaan yang ditetapkan oleh BPS dalam kenyataan bertambah lebih lambat antara tahun 1981 dan 1987 dibanding indeks harga pedesaan yang digunakan. Hal penting lainnya mengenai hal kemiskinan BPS adalah berhubungan dengan tren insidensi kemiskinan pedesaan dan perkotaan, suatu alasan terhadap peningkatan pangsa kaum miskin perkotaan yang kemiskinannya total meningkat lebih cepat. Yang kedua ada distribusi regional kemiskinan berdasarkan perkiraan Bank Dunia dengan menggunakan data dari Susenas 1976 bahwa lebih dari 70% orang miskin beralokasi di Jawa. Akan tetapi di 1976 distribusi regional kemiskinan mengalami perubahan secara dramatis, hanya 46% di pedesaan luar Jawa. Selanjutnya yang terakhir ada pola spasial kemiskinan Indonesia. Kalimantan menjadi penduduk miskin terendah, berada di tingkat 5-10%. Jawa dan Sumatera memiliki peta persebaran kemiskinan yang cukup beragam. Di Sumatera dan Aceh, Lampung sebagai provinsi dengan presentasi penduduk miskin cukup tinggi, berada pada kisaran 15-30%. Begitupun dengan Jawa, walaupun menjadi pusat pertumbuhan, kepadatan penduduk menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin tinggi, utamanya di Jawa Tengah. Ketimun seperti Papua, NTT menjadi wilayah persentase penduduk miskin sangat tinggi. Hal itu tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar membuat arah program kemiskinan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan bagi yang lainnya. Strategi kelompok miskin ketika krisis. Jadi strategi bagi kelompok menengah ke bawah itu ada beberapa jenis usaha yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan tambahan pekerjaan, yang kedua menambah modal usaha, lalu menambah jumlah jam kerja, menyuruh anak untuk bekerja, dan yang terakhir menyuruh ART lain untuk bekerja. Oke, kita masuk di penyebab dan solusi kemiskinan. Nah, penyebab kemiskinan ini menurut Sart et al. Ini kemiskinan yang pertama, kemiskinan itu muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Yang kedua, yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya itu sendiri seperti rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena itu merupakan sebuah keturunan. Nah, yang ketiga, kemiskinan itu muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Kita masuk di solusinya. Yang jadi solusi yaitu pertama, mendasarkan mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didaya gunakan. Yang kedua, menitik beratkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Yang ketiga, yaitu menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin. Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia sudah dilakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun bantuan donor. Program pemerintah setidaknya meliputi IDT atau Impres Desa Tertinggal, P2
SDT, PPK, P2KP, PDMDKE, PARUL, dan PSEM. Perbandingan antara berbagai program tersebut dapat dilihat pada tabel 9.7 dan 9.8. Persamaan di antara program penanggulangan kemiskinan tersebut terutama dalam penciptaan kesempatan kerja produktif, pengembangan kapasitas administrasi pembangunan, konstruksi pembangunan, peningkatan kegiatan ekonomi produktif rakyat, dan penanggulangan dampak negatif krisis. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga. Sejalan dengan PAKET, berbagai instansi pemerintah dan Bank Indonesia saat ini terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Tabel 9.9 merangkum pembagian tugas dan tanggung jawab antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia dalam rencana aksi penanggulangi kemiskinan di Indonesia. Tabel 9.9 pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan atau action plan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.